Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya? Pastinya tentu baik-baik saja bukan? Hari ini kita akan belajar tentang perangkat keras atau yang biasa disebut dalam bahasa Inggris yaitu hardware. Sebelum masuk ke videonya, tahukah teman-teman, agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik, komputer dilengkapi dengan perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak atau disebut dengan software. Perangkat keras memiliki wujud fisik yang dapat dilihat dengan secara kasat mata, sedangkan perangkat lunak tidak memiliki wujud fisik, tetapi berupa program-program yang dijalankan untuk melakukan perintah dan fungsi tertentu. Nah, teman-teman, sebenarnya perangkat komputer dibagi menjadi 3, yaitu ada hardware, software, dan brainware. Tapi agar teman-teman lebih gampang memahami pembelajaran kali ini, mari kita mengenali lebih dalam dulu mengenai hardware. Perangkat keras atau dalam bahasa Inggrisnya disebut hardware. Perangkat keras atau hardware adalah perangkat dalam komputer yang berbentuk fisik secara nyata dan dapat diraba dan dilihat. Perangkat keras dibagi berdasarkan fungsinya, yaitu 1. Piranti masukan, 2. Piranti keluaran, 3. Piranti pemrosesan, dan 4. Memori dan penyimpanan. Pertama, piranti masukan atau dalam bahasa Inggris disebut input device. Input device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi memberi perintah dan masukan ke komputer. Contoh dari piranti masukan adalah pertama mouse atau dalam bahasa Indonesianya adalah tikus, yaitu adalah salah satu hardware atau perangkat keras yang berfungsi memasukkan perintah dan input proses ke dalam komputer selain keyboard dan hardware lain, serta memindahkan kursor pada layar komputer. 2. Keyboard. Keyboard yaitu suatu perangkat keras pada komputer yang berbentuk papan dan memiliki berbagai macam tombol, yang dimana tombol tersebut fungsinya berbeda tergantung pada penekanannya, yang biasa menghasilkan proses yang sesuai dengan keinginan penggunanya. 3. Scanner. Scanner adalah perangkat elektronik yang berguna untuk membaca dan mengubah dokumen fisik menjadi digital menggunakan bantuan software tertentu. 4. Mikrofon. Mikrofon atau dalam bahasa Indonesianya disebut mikrofon adalah suatu alat atau komponen elektrika yang dapat mengubah atau mengonversikan energi akustik gelombang suara ke energi listrik sinyal audio. Adapun beberapa contoh lainnya yaitu pertama adalah joystick. Joystick atau yang juga kita kenal sebagai tuas kontrol adalah alat input komputer yang berwujud tuas atau tongkat dan dapat digerakkan ke segala arah. Sedangkan games pedal pada umumnya berbentuk kotak atau persegi yang terbuat dari plastik dan dilengkapi dengan tombol-tombol yang akan mengatur gerak suatu objek. 2. Webcam. Webcam adalah kependekan dari web kamera yang merupakan perangkat komputer digital yang dihubungkan ke komputer atau ke laptop. 3. Alat pemindai. Pemindai adalah alat yang digunakan untuk memindai suatu bentuk maupun sifat benda seperti dokumen dan foto. Hasil pemindaian tersebut umumnya akan ditransformasikan ke dalam komputer sebagai data digital. Sedangkan kata printer berarti dapat memahami, memutuskan, dan mengenali. 2. Piranti pemrosesan atau yang disebut sebagai processing device. Piranti pemrosesan adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk melakukan pemrosesan dan olahan hasil dari masukan. Beberapa contoh processing device adalah pertama, motherboard. Motherboard atau papan induk adalah papan sirkuit
cetak utama di komputer. Komponen ini memungkinkan perangkat-perangkat elektronik penting pada suatu sistem terhubung satu sama lain. Misalnya, unit pemrosesan sentral dan memori. Kedua, prosesor. Prosesor adalah komponen utama atau otak dari komputer atau laptop Anda. Prosesor terletak tepat di tengah motherboard. Prosesor memiliki fungsi yang penting bagi seluruh operasi perangkat komputer karena semua perintah dimulai dari prosesor. Ketiga, ROM atau singkatan dari Read Only Memories. ROM yang merupakan singkatan dari Read Only Memories adalah perangkat keras yang dipakai sebagai media penyimpanan data pada komputer yang sifatnya permanen. Adapun beberapa contoh lainnya yaitu pertama, ROM adalah singkatan dari Random Access Memory. Tapi apa artinya itu? RAM komputer intinya adalah memori jangka pendek di mana data disimpan sesuai kebutuhan prosesor. Kedua, Video Graphic Adapter adalah perangkat keras komputer yang berfungsi menerjemahkan tampilan ke layar monitor. VGA juga sering disebut sebagai kartu grafis. VGA digunakan untuk merujuk ke resolusi layar 640 x 480. Terlepas dari produsen perangkat keras kartu grafis. 3. Perangkat keluaran atau output device. Perangkat keras keluaran atau output device yaitu peralatan yang berfungsi untuk menampilkan data, instruksi, dan informasi dalam bentuk teks, grafik, atau gambar. Beberapa contoh dari perangkat keluaran ialah pertama, monitor. Monitor berfungsi untuk menampilkan hasil proses dari bentuk teks, gambar, ataupun video secara visual. 2. Speaker. Speaker untuk menghasilkan suara dari komputer seperti musik, percakapan di film, dan efek suara lainnya. 3. Printer. Printer dapat digunakan untuk mencetak gambar, foto, dokumen dalam bentuk media kertas. Adapun beberapa contoh lainnya yaitu pertama, LCD proyektor. Proyektor adalah perangkat yang digunakan untuk memproyeksikan teks, gambar, atau video ke layar atau dinding dan membuatnya terlihat menjadi lebih besar. Atau dengan kata lain, proyektor adalah sebuah alat yang dapat membantu menampilkan teks, gambar, video dari laptop ataupun komputer ke layar putih, atau dapat juga ditampilkan pada dinding. 2. Headphone. Headphone adalah aksesoris yang berfungsi untuk mendengarkan audio tanpa adanya mikrofon, jadi kamu tidak dapat menggunakannya untuk berkomunikasi. 3. Plotter. Plotter merupakan printer, namun printer sejenis ini masih jarang ditemui pada tempat printer fotokopi. Mengapa dikatakan plotter sama dengan mesin printer? Pada umumnya karena jika dilihat dari sisi fungsi dan cara kerjanya itu sama dengan mesin printer, yaitu mencetak gambar dari data masukan. Keempat, piranti penyimpanan atau yang biasa kita sebut dengan storage device. Perangkat penyimpanan sekunder adalah tempat penyimpanan data elektronis yang bersifat permanen. Data yang disimpan pada penyimpanan sekunder dapat bertahan lama dan dapat dimanfaatkan kembali oleh penggunanya saat dibutuhkan. Contoh dari piranti penyimpanan adalah pertama, hard disk. Hard disk adalah komponen perangkat keras yang menyimpan semua konten digital, dokumen, foto, musik, video, program, preferensi aplikasi, dan sistem operasi, maupun konten digital yang disimpan di hard disk. Hard disk juga dapat berupa eksternal dan juga berupa internal. 2. Compact disk.
Compact disc atau yang bisa kita kenal dengan sebutan CD adalah piringan yang berbentuk bundar yang terbuat dari logam maupun juga plastik. Compact disc memiliki bahan yang ternyata bisa dialiri oleh listrik sehingga membuatnya bersifat magnet. 3. Flash disk. Flash disk adalah sebuah alat penyimpanan data eksternal yang dihubungkan port USB berbagai format data dan memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian untuk video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.